Kata siapa kerja di BCA yang nggak boleh warna-warnain rambut? Kata gue. Disclaimer dulu sebelumnya ya teman-teman, kalau saat ini gue itu udah selesai dari program magang bakti BCA. Dan saat ini gue masih bekerja sambil berkuliah, sekaligus juga memberikan edukasi-edukasi tentang program magang bakti BCA yang sudah pernah gue jalani sejak 4 tahun yang lalu. Dan hari ini juga gue berharap video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar training magang bakti BCA. Jadi kalian gak perlu khawatir ataupun overthinking dulu nih, karena hari ini gue bakal ngejelasin ke kalian sedetail mungkin hal-hal yang berkaitan dengan training magang bakti BCA. Tapi sebelum kita lanjut, coba cek dulu deh, kalian tuh udah pada nge-subscribe gue belum sih? Kalau misalkan belum nge-subscribe, besok-besok gue males nih bikin video lagi. Enggak. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel gue dengan cara nge-subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar. Oke teman-teman, kita akan mulai dari hal-hal yang harus kalian persiapkan ketika kalian sudah akan memasuki proses training magang bakti BCA. Nah, yang pertama teman-teman, pastinya kalian harus mempersiapkan nih kira-kira pakaian apa sih yang akan kita pakai ketika nanti kita training. Nah, untuk yang laki-laki, kalian nanti akan menggunakan kemeja polos putih berlengan panjang dan celana bahan warna hitam. Dan untuk yang perempuan, nanti kalian akan menggunakan kemeja berwarna putih polos dan juga rok berwarna hitam. Roknya itu kalau nggak salah rok span. Dan itu harus lutut ya teman-teman, jadi nggak boleh berada di atas paha gitu ya. Dan selanjutnya yang perempuan juga akan menggunakan blazer berwarna hitam berlengan panjang. Nah, kemudian nanti untuk sepatu yang laki-laki itu menggunakan pantofel, dan untuk yang perempuan itu menggunakan high heels. High heelsnya itu minimal 3 cm untuk haknya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke video ini, teman-teman pada salfok nggak sih sama muka gue nih? Yaelah, agak takabur dan sombong dikit boleh ya, karena gue juga lagi salfok sama muka gue akhir-akhir ini yang gue ngerasa tuh makin cerah, makin kenyal, makin kiowo. Nah, tapi teman-teman tau gak sih rahasia dibalik keglowingan muka gue ini? Nah, akhir-akhir ini tuh gue lagi seneng banget menggunakan produk masker dari Scarlett. Nah, kalian kepo gak sih masker apa sih yang gue gunain sampai muka gue tuh bisa kayak kiowo begini? Oke, kita langsung sambut aja nih masker dari Scarlett. Mana ya? Nah, ini dia, Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dan yang satu lagi yang gue pakai, ini dia, Herbalism Mugwort Mask. Nah, ini keduanya ini tuh gue lagi sering banget pakai. Selain tampilan dan packagingnya yang kiowo, yang gemes banget, ini tuh kalau kalian lihat tuh ya, ada kayak unsur-unsur semangka, terus buah-buahan gitu. Dan yang satu lagi ini tuh lebih ke herbal, kayak daun teh atau tea tree gitu di packagingnya. Nah, gue lagi suka banget menggunakan kedua masker ini karena sebelumnya gue tuh punya problem di mana gue memiliki pori-pori di wajah yang lumayan agak besar-besar. Jenis kulit gue sendiri tuh sebenarnya normal tuh oily ya teman-teman. Dan karena gue tahu kandungan dari Herbalism Mugwort Mask ini ada kandungan mugwort extract, dimana dia itu anti-inflamasi yang bisa mengatasi peradangan jerawat, dan juga ada green tea juga bisa membantu untuk mengontrol minyak yang ada di wajah kita nih teman-teman. Nah, kalau yang satu lagi nih, kayak packagingnya sendiri, dia itu ada mengandung nih si ekstrak dari semangka, buah semangka, dimana yang kalian tahu kan semangka itu kan kandungan airnya cukup tinggi dan itu bisa untuk menghidrasi kulit wajah kalian. Nah, itu yang gue suka tuh, efek yang timbul tuh bakalan kayak muka kalian ya teman-teman itu kan ibarat tanah nih. Kalau kalian nggak siram dengan air, kandungan air yang ada di wajah kalian itu bisa membuat muka kalian tuh kering atau bahkan cenderung retak-retak nih. Nah, itu yang sering banget gue alamin, sampai ke kupas-kupas kulitnya tuh sering banget karena gue tuh jarang menghidrasi kulit. Nah, dengan Seriously Soothing and Hydrating Mask ini, gue ngerasa kulit gue tuh udah lumayan lebih terjaga untuk kelembapannya. Nah, kemudian cara penggunaannya juga mudah banget. Kalian bersihin dulu wajah kalian, kemudian nanti kalian buka produknya. Setelah dibuka produknya, kalian langsung gunain aja
Apalagi di sini tuh dia didukung dengan kayak si spatulanya gitu loh, langsung disediain dari Scarlettnya. Jadi kalian bisa langsung deh aplikasiin di wajah kalian dengan merata. Dan setelah menunggu 10-15 menit, kalian baru deh bilas menggunakan air bersih. Nah, kalau kalian mau eksperimen untuk menggabungkan kedua masker ini, itu juga boleh banget loh guys. Untuk masker yang herbalism ini bisa kalian taruh di zona-zona yang berminyak di kulit kalian. Kayak contohnya kalau aku tuh biasanya kan di jidat dan juga di hidung sini itu pakai yang hijau, dan kemudian nanti yang pink ini bisa kalian pakai di bagian pipi kalian. Dan buat kalian yang udah gak sabaran pengen check out produknya, langsung aja kalian klik di description box gue, itu langsung ada linknya Scarlett. Dan nantinya kalian langsung bisa check out produk-produk dari Scarlett yang pastinya terjangkau dan banyak diskon-diskonnya. Oke Besti, kita lanjut lagi ya untuk pembahasan kali ini. Tadi kan kita udah ngebahas nih pakaian apa yang harus kalian sediakan dan siapkan untuk training. Nah kemudian pasti ada pertanyaan dong yang timbul, terus trainingnya di mana kak? Kalau misalkan gue di luar Jabodetabek, apakah tempat trainingnya itu sama? Nah untuk tempat trainingnya sendiri itu ada di BLI atau BCA Learning Center yang bertempat di Bogor, Sentul. Teman-teman yang berada di Jabodetabek ataupun luar kota, setahu aku tetap akan training di tempat yang sama, yaitu BLI. Nah, kalau misalkan di luar kota, kalian nantinya pasti akan diberikan transport untuk ke Jakarta atau ke Bogor, dan nanti akan disediakan villa atau hotel. Setahu aku tuh hotelnya deket dari si BLI ini. Dan untuk teman-teman yang di daerah Jabodetabek, kalian mikir jauh banget dong kalau harus ke Bogor. Tenang aja, karena BCA juga menyediakan transport nih untuk kalian, yaitu menyediakan shuttle atau bus, dimana itu ada disebar di beberapa titik di Jabodetabek. Waktu trainingnya sendiri itu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah makanya jangan heran kalau kalian yang berada di Jakarta itu bakal kumpul di titik shuttle-nya itu sekitar pukul jam setengah 5. Itu adalah shuttle yang paling awal, sampai jam 6 paling itu yang paling terlambat. Jadi kalian memang harus bangun pagi guys. Nah teman-teman, pokoknya selama masa training kalian tenang aja. Selain shuttle, kalian juga akan ditanggung makan siang oleh pihak BCA selama training. Jadi nanti di BLI itu akan ada ruang atau tempat untuk kalian makan siang. Dan selain makan siang juga kalian akan disajikan 2 kali coffee break, dimana setiap coffee breaknya itu pasti ada kopi, ada teh, ada snack. Pokoknya masa-masa training itu masa-masa yang harus kalian nikmatin. Dan itu bener-bener masa-masa yang paling indah guys sebelum bekerja. Nah untuk hari pertama kalian sampai di BLI, kalian jangan bingung, nanti kalian langsung akan diarahkan ke resepsionis. Dan kalian nanti langsung akan diberitahukan ruangan kelas kalian. Nah nanti kalian akan dikumpulkan di ruangan kelas itu bersama dengan teman-teman yang satu angkatan dengan kalian, yang pastinya satu bidang pekerjaan juga nantinya, yang teller dengan teller, CSO dengan CSO. Nah lalu nanti akan ada koordinator dari pihak BLI yang akan memandu kalian nih, terutama untuk memilih siapakah yang akan menjadi Bu Rete dan juga Pak Rete. Nah seperti namanya nih ya, nanti mereka berdua ini akan menjadi Rete alias RT di kelas. Sebenarnya simpel aja sih, kalian nanti ditugasinnya atau job desknya itu seperti ketua kelas pada umumnya, ngabsen dan juga mengetahui keberadaan teman-teman kalian. Dan yang terakhir, kalian nanti akan diminta membuat grup WA untuk kalian bisa saling berkoordinasi dari grup tersebut. Nah kemudian berapa lama dong kak waktu trainingnya? Nah untuk waktu trainingnya sendiri itu dibagi jadi 3 tahap teman-teman. Tahap dasar yang pertama, kemudian masa OJT, dan tahap dasar yang kedua. Untuk tahap dasar yang pertama itu selama 7 hari kalian akan dibekali dengan bab-bab atau pembelajaran-pembelajaran. Kemudian nanti OJT sendiri itu adalah on job training, dimana kalian akan training di cabang yang akan dipilih oleh pihak BLI. Dan yang ketiga itu adalah tahap dasar yang kedua. Nah setiap tahapnya ini pastinya akan ada ujian yang akan kalian lalui nih teman-teman. Nah kemudian khusus untuk tellernya, karena kan aku waktu itu pengalamannya adalah sebagai teller, setahu aku pada tahap dasar pertama itu kalian akan ada 4 jenis ujian. 4 jenis itu dibagi menjadi, yang pertama itu ujian tulis, dimana kalian nanti akan disediakan soal pilihan ganda.
dan kalian harus menjawab dengan tepat pastinya. Dan yang kedua itu ujian hitung uang. Ya benar, hitung uang yang tek 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 tek, itu kalian harus pelajarin. Dan yang ketiga itu kalian akan dihadapi dengan ujian sortir uang. Dan yang keempat itu adalah ujian bank mini. Kalau sortir uang itu nanti kalian akan dihadapi dengan uang yang palsu juga, dan denominasi uang juga itu harus kalian pisah-pisah atau pilah-pilah. Nah, untuk ujian bank mini itu lebih tepatnya seperti alur kerja dari awal sampai akhir seperti itu. Tapi tenang aja, kalian gak usah panik karena nanti kalian selama tahap dasar yang 7 hari pertama itu bakalan benar-benar diajarin pembekalan semuanya. Nah, aku bahas dari tahap dasar yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama pastinya kalian akan mempelajari company profile dari BCA, mulai dari visi misi, tata nilai, dan juga budaya kerja yang ada di BCA. Dan selanjutnya kalian akan diperkenalkan dengan produk-produk yang ada di BCA. Kemudian nanti kalian juga, ini yang menurut aku salah satu pelajaran yang seru juga, itu adalah grooming. Grooming itu kurang lebih bagaimana cara berpenampilan yang baik, rambutnya harus bagaimana, aksesoris yang kalian gunakan. Nah, seperti tadi di video yang awal, kalian pastinya nggak boleh diwarna-warnain kayak aku gini ya guys ya, rambutnya. Seboleh-bolehnya, mungkin hanya diperbolehkan kalau coklatnya tuh agak coklat tua yang nggak terlalu kelihatan. Nah, kemudian untuk aksesoris juga nggak boleh berlebihan, kayak titik-titiknya tuh ada, nanti cuma ada berapa titik. Kalau untuk kalian yang menggunakan soft lens, itu kalian tidak boleh menggunakan soft lens yang berwarna, cukup berwarna hitam atau transparan. Kemudian nanti untuk yang memakai kacamata, itu kacamata juga nggak boleh tuh kacamata Hello Kitty gitu ya, kacamata Minion tuh nggak boleh ya teman-teman ya, jangan. Jadi teman-teman harus menggunakan kacamata berwarna hitam, dan yang lensanya juga nggak boleh hitam nih teman-teman ya, transparan. Bukan transparan, maksud saya kaca yang lensa biasa lah teman-teman, pokoknya jangan berimajinasi. Nah, kemudian teman-teman juga nanti yang menggunakan behel itu boleh sebenarnya, tapi tidak boleh menggunakan behel yang berwarna-warni. Misalnya nih yang di depannya hijau terus samping kanannya kuning, itu nggak boleh teman-teman ya, itu dilarang. Jadi teman-teman nanti cukup berwarna hitam aja gitu, atau yang transparan seperti itu. Dan untuk yang berhijab nanti juga ada tata cara nih menggunakan hijab yang benar. Nggak boleh tuh yang poninya begini pakai hijab, tuh nggak boleh ya teman-teman ya. Apalagi kalau cowok mau pakai hijab, itu nggak boleh juga teman-teman ya. Pakai peci juga setahu aku nggak boleh sih ya selama bekerja gitu. Jadi kalau yang cowok cukup pakai pomade, nanti kalian diajarin tuh. Yang cewek-cewek juga diajarin make up-nya tuh mulai dari mana sih? Apakah mulai dari bedak dulu, apa dulu, itu ada step-stepnya. Kemudian teman-teman juga diajarin etiket, dimana ada tata krama lah ya yang harus kalian ikutin budayanya di BCA. Seperti ketika ada orang lain itu harus menegur terlebih dahulu, apalagi kalian nanti kan akan menjadi orang yang baru ya di dalam satu buah perusahaan ini. Nah, kemudian nanti teman-teman juga akan mempelajari di BCA itu ada layanan fasilitas apa aja sih, kayak ada kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, kantor kas, itu perbedaannya apa aja. Dan kemudian ada layanan kayak BCA prioritas, layanan BCA soliter, layanan BCA bis, dan yang lain-lain. Itu teman-teman harus pelajari juga. Dan kemudian kalian juga akan mempelajari produk-produk yang ada di BCA, alur kerja yang ada di BCA. Contohnya kalau aku sebagai seorang teller, aku harus tahu nih produk tabungan apa saja yang ada di BCA, kemudian alur kerjanya bagaimana dari langkah pertama atau awal hari kalian harus melakukan apa, ketika di siang hari nanti kalian harus melakukan apa sampai dengan sore hari. Dan kemudian nanti kalian juga akan mempelajari di bagian operasional itu ada apa aja sih. Selain ada teller dan juga customer service, pastinya nanti akan ada bagian atau divisi-divisi lain nih yang akan bekerja sama dengan tim kalian. Contohnya ada bagian back office, atau ada supervisor kalian juga nih nanti yang akan membantu untuk meng-approve segala pekerjaan yang akan kalian lakukan pada hari itu. Nah, kemudian kalian nanti akan mempelajari juga nih jam-jam tertentu untuk memberikan salam pada customer. Contohnya kalau di BCA dari jam 8 pagi sampai jam 11 itu merupakan selamat pagi untuk menyambutnya. Kemudian dari jam
jam 11 siang sampai dengan jam 3 itu adalah selamat siang. Dan dari jam 3 sampai seterusnya itu adalah selamat sore. Nah, ketika sudah dilatih nih ya untuk tahap dasar yang pertama atau 7 hari pertama kalian di BLI, selanjutnya kalian akan OJT nih, akan ditempatkan ke cabang-cabang BCA, entah itu KCU, KCP, sesuai dengan pilihan atau rekomendasi dari BLI. Nah, untuk teman-teman yang nggak terlalu bisa Microsoft Word, Microsoft Office lainnya, itu jangan khawatir ya teman-teman, karena kalian ini nantinya bakal menggunakan sistem atau program tersendiri dari BCA. Jadi bukan pakai Microsoft Office gitu ya. Suara saya sampai ngos-ngosan. Dan kalian juga akan melihat realita bahwa nasabah-nasabah yang ada itu tidak seperti yang dari ekspektasi kalian. Kalian bakal ngelihat senior kalian dimarahin, senior kalian nanti bakal menghadapi nasabah yang A, B, C, D sampai Z karakternya. Pokoknya kalian harus benar-benar melihat itu semua. Kalau pengalaman aku juga di hari OJT atau pada 10 hari OJT itu di hari keempat itu sudah mulai buka counter teman-teman. Tetap menggunakan pakaian hitam putih, jadi sifatnya itu kayak masih di mentoring gitu di belakang atau masih diawasin sama kepala bagian kita atau supervisor. Dan kalian juga akan menemui realita-realita seperti selisih uang atau selisih paham dengan customer. Itu kalian akan temuin, tenang aja, pasti kebagian. Setelah melewati 10 hari OJT yang cukup panjang, kalian balik lagi ke BLI. Yeay, gue sih paling seneng tuh kalau balik lagi ke BLI ya. Karena makan siang gratis, ada coffee break 2 kali, pokoknya sejahtera banget hidup kita di sana. Nah, tapi ketika balik lagi itu kalian akan mempelajari hal-hal yang pastinya lebih sulit lagi nih teman-teman. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya itu ada satu SOP yang benar-benar kalian harus pelajarin yang tidak boleh dilanggar ketika kalian menjadi frontliner atau menjadi petugas bank. Kemudian juga ada beberapa peraturan-peraturan lainnya lah yang kalian harus ketahui, dan itu benar-benar baku teman-teman. Dan setelah itu kalian juga akan dihadapi dengan 4 ujian. Ujiannya itu sama untuk teller, ujian tulis, ujian menghitung uang, kemudian sortir uang, dan yang terakhir ada ujian bank mini. Tapi pastinya ini akan lebih kompleks lagi ya untuk contoh ujian tulisnya dan juga untuk ujian bank mininya. Dan sama seperti pada tahap dasar 1, untuk ujian tulis itu sendiri, itu bobot nilainya 10%, hitung uang itu 15%, sortir uang 15%, kemudian ujian bank mini itu 60%. Jadi kalian itu untuk kelulusan benar-benar ditentukan oleh ujian bank mininya kalian. Nah, untuk kalian yang masih bertanya-tanya ujian bank mini itu seperti apa, nantinya bakalan ada kepala BCA yang akan diundang nih teman-teman, kepala cabang, entah kepala bagian, kepala divisi akan diundang ke BLI. Nanti mereka akan menjadi customer-customernya kalian. Nah, nanti akan ada counter nih, kalian benar-benar di counter di bank mini yang ada di BLI. Pokoknya benar-benar kayak teller dan kayak CSO. Dan nanti kalian akan menyambut customer kalian itu adalah orang-orang yang dihadirkan di BLI itu. Nanti kalian akan melayani mereka mulai dari sambutan, salam, menyebut nama customer 3 kali. Seperti itu kalian harus benar-benar mempraktekkannya gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan seputar training pada hari ini. Aku berharap kalian semua bisa terbantu, nggak overthinking lagi, dan pastinya makin semangat untuk menghadapi training kalian. Dan untuk teman-teman yang masih menunggu tahap program magang bakti BCA, aku berharap semoga kalian cepat-cepat mendapatkan kabar baik dan bisa bergabung bersama-sama di program magang bakti BCA. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sekali lagi, dan bye-bye!